Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dzari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan. Sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita semua dari perkara kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pula melarang kita dari sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Inilah yang dimaksud dalam bab yang ditulis oleh muallif rahimahullah di dalam kitabnya. Bab ma jaa fi taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salih. Bab akan datangnya pelarangan terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah namun di sisi kubur seorang yang saleh. Dalam bab ini di dalamnya terdapat larangan untuk mendekati sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti apa ahibati fillah? Seperti beribadah kepada Allah namun di sisi kubur yang diagungkan, baik itu kubur orang-orang saleh ataupun yang dianggap wali, atau mereka membangun kubur di sisi masjid, karena ini pun mengantarkan kepada kesyirikan. Kalaulah sarana-sarananya dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka bagaimana dengan orang yang memang benar-benar beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Sungguh pelarangannya jauh lebih besar dari apa yang telah kita sebutkan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi SAW tentang kanisah, yakni gereja yang dahulu pernah dia lihat di negeri Habasyah. Dan Ummu Salamah pun menceritakan bagaimana keindahan lukisan-lukisan dan gambar-gambar di dalam gereja tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang ahli kitab sebelum kita, apabila ada di antara mereka laki-laki yang saleh meninggal dunia ataupun seorang hamba yang saleh meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka bangunlah di atas kubur-kubur orang-orang saleh ini tempat beribadah, ya, masjid ataupun tempat sujud mereka, ibadah mereka. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pun menggambar-gambar, melukis-lukisan di dalam tempat peribadatan tersebut. Kemudian dengarkan dan perhatikan ahibati fillah pernyataan Nabi SAW terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Beliau mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ahibati fillah bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasannya mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mengumpulkan dua fitnah yang sangat besar. Fitnah berkenaan tentang kubur, dibangunnya kuburan tersebut, dan fitnah tentang gambar-gambar dan lukisan. Sehingga mereka mendapatkan gelar syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, memberikan kepada kita, menyampaikan kepada kita semua peringatan akan hal itu semuanya, agar jangan sampai kita terjatuh ke lubang yang sama
yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Disebutkan oleh Aisyah pula. Beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah SAW. Ketika Nabi SAW sedang sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Sakit yang sangat-sangat parah. Bahkan sampai beliau terpingsan. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Saking beratnya sakit yang menimpa beliau. Beliau gulung kain yang beliau miliki, kemudian beliau tutup wajahnya. Fa'idha tamma biha kasyafaha. Dan ketika beliau pun terbangun, beliau singkap kain tersebut. Dalam keadaan yang sangat-sangat kritis dan sangat-sangat berat tersebut, ahibati fillah, Nabi SAW memberikan sebuah peringatan yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya peringatan ini bukan peringatan biasa. Karena beliau sempatkan untuk menyampaikan peringatan ini walaupun beliau dalam keadaan yang sangat-sangat sekarat. Beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Yuhadziru ma sana'u. Maka beliau Nabi SAW memperingatkan umatnya dari apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalaulah bukan karena permasalahan ini ataupun pesan Nabi SAW ini, maka sungguh kuburan Nabi akan dikeluarkan, akan ditampakkan. Ghairu annahu khusyiya ayyuttakhadha masjidah. Akan tetapi karena dikhawatirkan kelak akan dijadikan bangunan yang sangat besar, sebuah masjid yang diibadahi. Sehingga Nabi SAW tidaklah dikubur melainkan fi hujri Aisyah, di bilik ataupun di rumah Aisyah. Beliau dikubur di sana. Dan kuburan beliau tidak dibangun. Tinggi kuburan beliau tidak lebih dari sejengkal. Tidak lebih dari sejengkal. Adapun ruangan rumah Aisyah, dia masih ada. Dia masih ada. Kemudian dilapisi lagi dengan tembok karena dikhawatirkan ya terhadap orang-orang yang ingin melakukan keburukan terhadap jasad Nabi SAW dan dua sahabatnya yang mulia. Diberikan tembok sampai 3 lapis untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya kuburan Nabi ataupun Nabi SAW dikubur di Masjid Nabawi. Tidak. Nabi SAW dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi melainkan di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ridho untuk dikubur di sana. Dan Nabi SAW wafat di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Maka beliau pun dikubur di sana. Bukan di dalam masjid. Maka Nabi SAW memperingatkan kita semua ya akan bahayanya perkara ini. Membangun masjid ataupun membangun kuburan di sisi masjid atau beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Yang semua ini ahibati fillah dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub ibni Abdullah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Kata Jundub ibni Abdullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya 5 hari sebelum wafatnya beliau. Beliau mengatakan, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala ayyakuna li minkum khalil, jikalau ada di sisiku kekasih yang lainnya.
Fa innallaha qad ittakhadhani khalila, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diriku sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidha min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalaulah aku boleh menjadikan di antara umatku sebagai kekasih, maka sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qubur masajida. Ketahuilah jangan kalian jadikan kubur tersebut sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Maka sangat jelas sekali ahibati fillah, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW berupa larangan bagi umatnya untuk menjadikan kubur sebagai masjid, ataupun membangun masjid di dalamnya terdapat kuburan. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi, dan beliau melarang itu semua di akhir-akhir hayat beliau. Dan beliau pun melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena telah melakukan apa yang telah beliau larang tersebut. Dan salat di sisi kuburan pun termasuk yang dilarang. Ya, salat di sisi kuburan termasuk yang dilarang. Karena akan mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun tidak dibangun di sisi kuburan tersebut masjid, bangunannya. Dan inilah maksud dari ucapan khusyiya ayyuttakhadha masjidah. Dikhawatirkan jikalau kuburan tersebut akan dijadikan tempat beribadah. Maka para sahabat tidaklah membangun di sisi kuburan Nabi masjid. Ya, mereka tidak membangun di sisi kuburan Nabi SAW masjid. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, Nabi SAW dikuburkan di tempat ataupun di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjid. Karena setiap tempat yang bisa dilakukan salat di sana bisa dikatakan masjid, dan kuburan bukanlah masjid. Ya. Dan kuburan bukanlah masjid. Kemudian yang terakhir rahibati fillah, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis secara marfu. Beliau mengatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna qubura masajidah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan mereka hidup, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah. Inilah kata sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu kepada Nabi SAW, syirarun nasi, seburuk-buruk manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita siratal mustaqim, jalannya yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, syuhada'i was salihin, yang akan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.